Pada slide ketiga dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini, itu Pak Ari langsung saja menjelaskan tentang pengolahan data, di mana untuk pemilihan masalah, perumusan masalah itu sudah dibahas minggu sebelumnya atau pertemuan kedua. Nah, pada pengolahan data itu bentuknya data yang ada tetap menjadi sebuah bentuk norma yang bagus saja, itu dikumpulkan menjadi sebuah, kemudian setelah dikumpulkan kemudian diorganisir. Setelah data diorganisir kemudian dibaca dan ditafsirkan, karena tujuannya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, dan setelah ditafsirkan, dianalisis, kemudian ditabulasi. Pada slide keempat ini, Pak Ari membahas mengenai pengolahan data, di mana pengolahan data dimulai dari pemeriksaan data atau mengedit data, di mana hal itu dibutuhkan dalam sebuah proses yang terkumpul menjadi satu, kemudian data diedit atau editing, dan data yang diediting tersebut biasanya ada yang dalam bentuk kuesioner. Pada slide keempat ini kita membahas tentang kelanjutan dari pengolahan data. Yang selanjutnya adalah B, pembuatan kode atau coding. Yang ke C adalah tabulasi, di mana kalau coding adalah sebagai sebuah usaha untuk menyederhanakan data, pemberian kode-kode atau data-data yang masing-masing kategori hanya peneliti yang tahu, dan kategorisasi tersebut di mana jawaban dari seluruh responden. Yang C adalah tabulasi, di mana tabulasi adalah memberikan sebuah penomoran atau kode yang nanti akan memudahkan kita dalam melanjutkan proses pengolahan data. Pengolahan data selanjutnya adalah editing, terus kemudian pengembangan variabel, pengkodean data, tapi tetap yang keempat adalah kita harus cek sebuah kesalahan, terus membuat struktur data, dan membuat cek pre-analisa dengan komputer. Yang ketujuh adalah tabulasi. Jika kita membahas lebih detail apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh editing data, bisa dilihat dan dibaca di slide ini. Pada slide ke-6, itu langkah kedua adalah pengembangan variabel. Pada slide ke-7 adalah langkah ketiga tentang pengkodean data. Pada slide ke-10 adalah merupakan langkah keempat, yaitu untuk mengecek kesalahan, karena kesalahan sedikit pun akan membuat penelitian tersebut adalah cacat secara pengambilan data. Pada slide ke-11 ini adalah
langkah kelima untuk membuat struktur data. Pada slide ke-12 ini adalah langkah ke-6 tentang cek preanalisa komputer, di mana data yang kita cek tadi pada langkah sebelumnya dianalisa dengan menggunakan komputer. Bagaimana bentuk struktur data yang sudah kita ambil, apakah sudah memenuhi kaidah atau sudah memenuhi kriteria dari target penelitian yang kita lakukan. Pada slide ke-13 ini adalah merupakan langkah ke-7 setelah dikelompokkan data, kemudian diberikan sebuah tabulasi. Tabulasi itu penomoran data, di mana datanya supaya tidak terselip, baik itu data yang sifatnya deskriptif ataupun data yang sifatnya non-deskriptif berupa skala yang muncul, misalnya skala Likert. Skala Likert itu kalau kita tahu dasarnya kita bagi menjadi bentuk tabulasi penomoran. Ya, contoh seperti yang perkuliahan yang lalu kita sering memakai tabulasi dengan skala Likert, yaitu kriterianya nomor 1 adalah sangat tidak setuju, 2 sangat setuju, dan seterusnya.